Shalom, damai di hati. Takutlah akan Tuhan dan hormatilah pemimpin kita. Mari kita ikuti program Renungan Harian Keluarga hari ini, Sabtu 25 November 2023 bersama dengan saya, Pendeta Roy Martin Langoy. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena berkat-berkat-Mu itu nyata dalam kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, kami bertekad untuk selalu hidup takut akan Engkau. Bahkan menghormati orang-orang yang Engkau tempatkan di sekitar kami sebagai pemimpin. Tuhan, Engkau yang kiranya menerangi kami di hari ini, supaya setiap tapak kehidupan kami terarah untuk memuliakan Engkau, untuk menaruh rasa hormat, hidup dalam ketaatan kepadamu, juga menghormati pemimpin-pemimpin kami. Ampuni salah dan dosa kami dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar firman Tuhan di hari ini dalam Amsal pasal 24 ayat 21 dan 22. Amsal 24 ayat 21 dan 22 tertulis begini dalam Alkitab. Hai anakku, takutilah Tuhan dan Raja. Jangan melawan terhadap kedua-duanya. Karena dengan tiba-tiba mereka menimbulkan bencana, dan siapa mengetahui kehancuran yang didatangkan mereka? Demikian bacaan Alkitab kita dan tema renungan kita di hari ini, ketaatan pada Tuhan dan Raja. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Ada salah satu filosofi orang Cina yang terus diajarkan dalam kehidupan keluarga sampai saat ini, yakni ketaatan anak pada orang tua, filial piety. Dalam konsep ini, anak yang taat di dalam rumah, pasti dia akan taat ketika nanti dia ada di luar rumah. Ketika dia bergaul dengan orang-orang yang di sekitar, kehidupan bermasyarakatnya, sosialnya, pasti akan taat. Kalau dia taat mulai dari rumah, maka suatu saat juga dia akan taat pada negara, pada kerajaan, kepada raja. Bacaan kita hari ini mengajarkan kita untuk takut pada Tuhan dan Raja. Ketakutan di sini tidak boleh dipahami seperti orang yang ketakutan dikejar anjing galak. Tapi ketakutan di sini lebih dimaknai dengan rasa hormat, rasa kagum, dan karena itu taat kepada Tuhan. Dan tentu pada Raja yang melakukan kehendak Tuhan. Karena jika tidak taat, mereka dapat mendatangkan kehancuran dengan power yang mereka miliki. Tentu ini juga tidak mengurangi sikap kritis terhadap pemimpin yang tidak taat pada kehendak Tuhan. Saudaraku, kehidupan beriman yang didasarkan pada takut akan Tuhan Allah hendaklah dinyatakan melalui perilaku dan taat pada peraturan perundang-undangan yang ada. Pemerintah dalam hal ini, para pemimpin bangsa, mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan Allah untuk menghadirkan suatu sistem pemerintahan yang benar dan adil, sehingga tercipta suatu kehidupan berbangsa dan bernegara yang masyarakatnya tentram, damai, serta sejahtera. Kehadiran orang percaya dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya adalah dalam rangka menciptakan sistem pemerintahan Tuhan Allah di muka bumi ini. Upaya menghadirkan kerajaan Allah di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara menuntut kesetiaan hidup beriman yang didasarkan pada takut akan Tuhan. Tugas kita sebagai orang percaya adalah berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan mendoakan para pemimpin agar mereka dapat menjalankan tanggung jawab kepemimpinan didasarkan pada kehendak Tuhan Allah. Agar supaya boleh tercipta suatu kehidupan beriman
dan berbangsa yang harmoni, damai, berkeadilan, dan sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena hari ini Engkau juga memberikan kami terang firman, pelita untuk kami melanjutkan kehidupan yang Engkau anugerahkan. Tuhan, kami bertekad untuk hidup taat kepadamu, tapi juga menghormati orang-orang yang Engkau tempatkan di dekat kami sebagai pemimpin kami. Mereka adalah alat-Mu ya Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Karena itu Engkau yang memampukan kami menjadi warga gereja, tapi juga warga negara yang taat. Tuhan, kami mohon Engkau memberkati Jemaat Gemi Maranatha Selatan kolom 1 sampai kolom 27. Semua yang setia mengikuti program Renungan Harian Keluarga ini. Juga di luar Jemaat Gemi Maranatha Selatan, Tuhan Engkau berkati kami. Firman-Mu menuntun kami bahwa kehidupan kami yang akrab dengan Engkau adalah juga kehidupan yang bertanggung jawab pada kehidupan bernegara, kehidupan bermasyarakat. Terima kasih Tuhan. Buka jalan untuk segenap aktivitas yang hendak kami jalani yang Engkau amanatkan kepada kami. Tuhan, kami mohon kiranya berkat-berkat-Mu tercurah lewat usaha kerja keras yang kami jalani atas anugerah-Mu. Kami akan menghadapi momen besar ya Tuhan. Di Februari 2024 akan ada pemilihan umum. Tahapannya mulai dari saat ini. Tuhan berkati kami, supaya sebagai warga gereja, juga sebagai warga negara yang dewasa, kami akan menyalurkan hak politik kami. Tapi juga kami diingatkan untuk menghargai perbedaan yang ada. Supaya perbedaan yang ada tidak akan memecah belah persekutuan kami di dalam gereja, tapi juga tidak akan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa kami. Persiapkan hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Ia akan menduduki jabatan-jabatan kepemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif, yang yang benar-benar mau untuk melayani Tuhan dalam pelayanan masyarakat. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati hamba-hamba-Mu, Saudara Hilkia dan Pak Joy yang berperan di belakang layar untuk edisi saat ini Tuhan, supaya sehat kuat juga Engkau anugerahkan dalam kehidupan mereka. Ini kami yang berdoa, ini kami yang bermohon, siap kami melanjutkan aktivitas kami di hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, demikian ibadah kita di hari ini, di Sabtu 25 November 2023. Ikuti terus program Renungan Harian Keluarga ini lewat channel YouTube Gemim Maranatha Selatan. Dan saudara yang boleh diberkati lewat sapaan firman-Nya saat ini, kiranya boleh like, share, and subscribe channel kami, supaya sebanyak mungkin orang yang boleh diberkati dengan program ini. Kritik dan saran yang konstruktif kami terima dengan senang hati, supaya nama Tuhan yang semakin dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati.